belajar, melepaskan dirinya. Halo semuanya, kenalin aku Nadatul Husna. Jadi habis ini kelompok kita akan membahas sedikit mengenai apa sih globalisasi itu. Kemudian ada apa saja bentuk-bentuk dari globalisasi, ciri-ciri globalisasi, dan juga efek dari globalisasi. Yuk simak ke video berikutnya. Halo guys, nama aku Nelia Agustina Maudani, aku absen 30. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses di mana batas-batas antara negara menjadi semakin terbuka dan terintegrasi dalam berbagai aspek. Itu Kak Dim guys. Tuh Kak Dim. Budaya, politik, dan teknologi. Dalam globalisasi, pertukaran informasi, barang, jasa, dan ide terjadi dengan lebih mudah di seluruh dunia. Hal ini didorong oleh perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi yang memudahkan interaksi antar negara. Halo guys, nama aku Siti Nurhaliza, absen 34. Jadi selanjutnya kita beralih ke bentuk-bentuk globalisasi. Bentuk-bentuk globalisasi ada 5. Yang pertama ada globalisasi kebudayaan, globalisasi ekonomi, yang ketiga ialah globalisasi komunikasi, keempat globalisasi transportasi, dan yang terakhir ialah globalisasi iptek. Halo guys, perkenalkan nama saya Dania Aulia Syahsabila, absen 6. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan globalisasi yang ada beberapa fase dan faktor pendorongnya lainnya. Yang pertama, perdagangan antar negara, yaitu perdagangan antara merupakan awal mula globalisasi yang dimulai sejak peradaban paling awal hingga paling akhir. Yang kedua, perkembangan teknologi. Jadi perkembangan teknologi ini kemajuan teknologi yang di bidang telekomunikasi. Yang ketiga, perkembangan industri. Perkembangan industri ini merupakan salah satu tahap dalam proses globalisasi. Yang terakhir, era pasar bebas. Era pasar bebas merupakan tahap globalisasi, tahap dalam proses globalisasi. Terima kasih. Halo semuanya, aku Dina Sonia, biasa dipanggil Dina. Aku absen nomor 10. Di sini aku akan menjelaskan tentang ciri-ciri globalisasi. Yang pertama ada perubahan kemajuan dan juga perkembangan teknologi dari segala aspek. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi saat ini bisa mampu membuat kita menjadi lebih efisien. Contohnya ada ojek online. Itu merupakan salah satu contoh yang kayak gini ya, bisa menjadi tanda globalisasi yang ada di Indonesia. Yang kedua, ada pasar dan produksi ekonomi negara yang saling bergantung. Pasar dan produksi ekonomi di tiap negara menjadi saling bersangkutan akibat pertumbuhan dari perdagangan internasional. Yang ketiga, yaitu ada meningkatnya masalah bersama. Lah, misalkan di bidang ini negara kita tuh tidak bisa menyelesaikan sendirian, jadi harus dibantu dengan negara-negara lain. Gak bisa, negara Indonesia sendirian itu gak bisa. Oke, yang terakhir yaitu adanya aktivitas interaksi dan pertukaran budaya tanpa disadari. Contohnya seperti Yunat suka Wibu, seperti Nora suka BTS, K-pop. Itu merupakan pertukaran budaya tanpa disadari. Jadi udah kamera udah on. Terus on. 1, 2, 3. Iya. 1, 2, 3. Halo Rek, aku Faria Zakiatul Barda, absen 14. Aku Nora Putri Dayani, absen 29. Jadi kita berdua di sini akan menjelaskan mengenai dampak-dampak yang ada di globalisasi. Yang pertama, dampak positif, ada pertumbuhan ekonomi. Nah, globalisasi membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan akses informasi dan pengetahuan di seluruh dunia. Lanjut, komunikasi yang mudah dan cepat. Globalisasi memudahkan komunikasi antar individu dan negara. Yang terakhir yaitu
peningkatan partisipasi rakyat. Nah, globalisasi dapat meningkatkan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Lanjut. Ada dampak negatif. Dampak negatif yang pertama ada perilaku konsumtif. Contohnya dengan banyaknya produk impor yang tersedia dengan harga terjangkau di Indonesia dapat memicu terjadinya perilaku hidup konsumtif. Yang kedua, ada kerusakan lingkungan. Contohnya dari banyaknya kerusakan lingkungan di sekitar kita membuat munculnya banyak perusahaan yang Ya begitu apa tidak? Ketiga, perubahan gaya hidup. Contohnya menjadi konsumtif dan sikap individualis. Ya, sudah. Sudah tak? Jadi semuanya itu tadi sedikit penjelasan dari kelompok 3. Jadi semoga apa yang kita jelasin tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Itu jangan lupa